بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Anak-anak soleh dan solehaku, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pada hari ini semuanya bersemangat untuk melaksanakan puasa Ramadan yang sudah memasuki hari ke-10 Ramadan atau sepertiga dari perjalanan kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Terutama atas dua nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan kepada satu-satunya qudwah, panutan, ikutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak soleh dan solehaku, kita semua menginginkan menjadi orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puasanya mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, anak-anak solehku, ada orang yang sudah capek-capek berpuasa selama 1 bulan, tapi ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kalau diterima, puasanya sah selama 1 bulan penuh, namun tidak mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira ada enggak ya anak-anak soleh dan solehaku yang mau menjadi orang seperti ini? Ustadz yakin tidak ada yang mau ya. Pasti semua anak-anak soleh dan solehaku menginginkan puasanya itu diterima dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa ada orang seperti itu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan ya di dalam satu hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin, ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Ya. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali ya rasa lapar ya, kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Ya, jadi tidak ada yang didapatkan dari puasa kecuali dia bercapek-capek, lapar ya, dia bercapek-capek, kehausan ketika menjalankan puasa. Maka peringatan Rasulullah SAW ini perlu anak-anak soleh dan solehaku perhatikan ya agar kita tidak terkena hadis ini. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Di antara sebab utamanya karena tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW
bagaimana menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ya, nah, karena anak-anak soleh dan solehatu semua ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita itu memiliki panduan, ya, memiliki petunjuk, termasuk ibadah puasa yang kita laksanakan. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya agar puasa kita yang kita jalankan selama bulan Ramadan ini adalah puasa yang berkualitas adalah dengan memperhatikan adab-adab atau etika dalam berpuasa. Ya, maka pada kesempatan kali ini secara singkat Ustadz akan menjelaskan adab-adab etika dalam berpuasa. Nah, yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Nah, anak-anak solehku ya, ini pengalaman waktu Ustadz masih kecil ya. Mudah-mudahan anak-anakku tidak alami ya. Nah, itu biasanya banyak anak-anak apalagi yang baru belajar puasa itu malas untuk bangun sahur ya. Kalau dibangunkan oleh orang tuanya itu malas untuk bangun. Sehingga kemudian tidak jadi melaksanakan makan sahur. Ya, memang sih ya anak-anak solehku yang namanya makan sahur itu kan ulama bersepakat bahwa dia hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Artinya apa? Kalau anak-anakku tidak sempat makan sahur, puasanya sah. Tetapi ya kita terluput dari keutamaan yang begitu banyak ketika kita mampu melaksanakan yang namanya makan sahur. Ya. Nah, anak-anak soleh dan solehaku, apa saja keutamaan makan sahur itu? Dalam beberapa hadis sahih Rasulullah SAW ya menyebutkan. Pertama, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, artinya apa? Bahwa orang yang melaksanakan makan sahur itu mendapatkan keberkahan. Ya, ada seorang ulama besar pada masa ini, nama beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu menyebutkan bahwa orang yang makan sahur itu mendapatkan dua ya keberkahan. Yang pertama barakah syariah, ya artinya dia dapat pahala karena sudah menghidupkan sunnah Nabi. Dan yang kedua adalah barakah badaniyah, yaitu orang yang makan sahur itu punya kekuatan, ya punya semangat untuk melaksanakan puasa. Ya, dan pasti anak-anakku sekalian ya pernah merasakan ya bedanya kalau kita makan sahur dengan tidak makan sahur. Kalau anak-anak makan sahur itu insya Allah ya lebih mampu untuk berpuasa. Tapi kalau tidak makan sahur, waduh, jam 7 sudah loyo, ya, pagi-pagi sudah bunyi-bunyi perut, ya, setan sudah datang menggoda, waduh, kamu lapar ya, puasa setengah hari aja ya, gak usah sampai full, kamu kan masih anak-anak, ayo buka, 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 buka. Ya, akhirnya apa? Berbuka di siang hari karena sudah tidak bisa menahan lapar. Bagaimana tidak bisa menahan lapar sedangkan tidak makan sahur? Dan makan sahur ini anak-anak soleh kata para ulama itu adalah makan yang dilaksanakan menjelang subuh. Ya, di waktu sahur sebelum azan subuh. Ya, jadi bukan makan jam 10 malam, ya, jam 12 malam, ya, karena banyak juga orang seperti itu ya, karena takut tidak makan sahur, tidak bisa bangun sahur, kemudian makan jam 12 malam, jam 10 malam, ya. Padahal itu tidak terhitung makan sahur. Artinya kalau dia makan seperti itu, dia tidak mendapatkan keutamaan makan sahur. Kemudian keutamaan yang lain dari makan sahur ini, ya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa makan sahur ini adalah ciri khasnya umat Islam ketika berpuasa. Ya, orang-orang ahlul kitab, ya, tahukah kalian orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu juga berpuasa, tetapi mereka tidak ada makan sahur. Makanya Rasulullah SAW ya pernah bersabda, faslu ya ma baina
syamina wa syami ahli kitab aklatus sahur. Ya, perbedaan atau yang membedakan antara puasa kami, ya, puasanya orang-orang muslim kata Rasulullah dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, adalah makan sahur. Nah, masih banyak lagi ya keutamaan dari makan sahur yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk dalam hadis ya riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda kurang lebih yang artinya bahwa orang yang makan sahur itu mendapatkan keutamaan di mana Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Ya, Masya Allah, ya luar biasa ya. Kalau anak-anakku sekalian, ya siapa yang tidak mau Allah dan malaikat berselawat kepadanya? Ya, karena melaksanakan satu sunnah Nabi yaitu makan sahur. Ya, makan sahur. Jadi anak-anakku sekalian ingat, jangan lupakan untuk makan sahur. Kemudian sunnahnya itu diakhirkan makan sahur itu. Ya, Ustadz dengar ada anak-anak jam 2:30 sudah bangun ya, sudah mau makan, sudah bangun makan sahur, itu masih terlalu lama ya. Kalau bisa itu sekitar jam 4 seperti sekarang kan, subuh itu sudah hampir jam 5 ya, jam 4 lah kita makan sahur ya. Tapi jangan juga sampai terlambat sekali sampai akhirnya bertepatan dengan waktu azan subuh ya, karena batas waktu makan sahur itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187 adalah ketika terbit fajar, yaitu ketika sudah masuk azan subuh ya. Jadi bukan waktu imsak ya, bukan waktu imsak yang biasa ada di kalender itu, imsakiyah yang waktunya itu 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh, terus kita tidak boleh makan sahur. Oh tidak, ya kita tetap masih bisa makan sahur. Namun bagusnya ya untuk berhati-hati sebelum masuk waktu azan subuh kita sudah berhenti. Jadi insya Allah anak-anak soleh dan solehaku ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Ustadz, tidak ada lagi yang malas makan sahur, yang susah dibangunkan, ya bahkan harus disirami air 1 baskom ya supaya bangun ya, digilik-gilik sama umi dan abahnya baru bangun, tidak ya, tapi biasakan untuk bangun sahur sendiri ya. Dan alhamdulillah Ustadz dengar ya, banyak di antara anak-anak soleh dan solehaku ini cerita dari orang tua kalian yang malah membangunkan orang tuanya ya untuk makan sahur. Masya Allah ya, barakallahu fikum ya. Kemudian yang kedua ya, etika yang kedua anak-anak solehku adalah ya mempercepat berbuka ya, mempercepat berbuka ya, berbuka puasa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, anak-anakku sekalian ya, itu menyunahkan ya mengakhirkan makan sahur dan mempercepat berbuka ya, sebagaimana persaksian para sahabat dalam satu hadis sahih riwayat Baihaqi ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cepat berbukanya dan paling lambat sahurnya ya. Jadi zaman Nabi ya, para sahabat Rasulullah SAW itu mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, jadi kalau tadi kita mengakhirkan sahur, ya maka kalau berbuka puasa sebaliknya, kita percepat. Jangan kita tunda-tunda. Misalnya anak-anak sambil menunggu berbuka mungkin lagi nonton, ya, lagi mengaji, ya, lagi mungkin bermain. Terus kemudian sudah azan maghrib, sudah masuk berbuka, dipanggil sama uminya, ya, Ananda Abdullah, ayo cepat kita berbuka puasa. Sebentar umi, lagi asik nih, tanggung ini, lagi main ini, lagi masih baca Quran ini ya, hentikan ya, segera putuskan puasanya, batalkan puasanya, segera berbuka puasa, karena itulah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la yazalun nasu bi khairin ma'ajul fitr, manusia itu senantiasa berada dalam kebajikan selagi mempercepat yang namanya berbuka ya, mempercepat yang namanya berbuka. Jadi jangan suka menunda-nunda yang namanya berbuka puasa. Kemudian anak-anakku sekalian, berkaitan dengan berbuka ini, hendaknya kita ini sederhana dalam berbuka, jangan berlebih-lebihan, ya, jangan kemudian semuanya mau dimakan, jangan perutnya semua mau diisi dengan makanan.
Ya, Rasulullah memberikan petunjuk ketika kita berbuka, bagi perut kita menjadi 3, sepertiga untuk makanan, ya, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Jangan semuanya 100% itu untuk makanan dan minuman, tidak ada untuk udara, sehingga apa? Akhirnya perut kita sakit, kita kemudian akhirnya jadi malas beribadah. Nah, ini puasa yang tidak baik, puasa yang tidak sehat, ya. Jangan karena kemudian banyak makanan, kemudian semuanya kita mau habiskan, ya. Harusnya mungkin itu hanya 1 piring saja, ya. Kita bagusnya kita makan, kita tambah sampai berpiring-piring, ya, minum sirup, ya, berapa gelas, ya. Akhirnya ketika kita mau sholat maghrib, sakit perut kita mau sholat tarawih, kita cepat mengantuk, ya, kita jadi malas, ya. Karena bulan puasa itu anak-anak soleh dan solehat bukan bulan makan dan minum, ya, tapi bulan menahan hawa nafsu. Jadi makanlah secukupnya, ya, jangan berlebih-lebihan. Kalau anak-anak solehku dan solehaku di rumah banyak makanan, lebih baik sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, ya, kita kirim ke pesantren hafal Quran, kita kirim ke masjid-masjid, kita kirim ke panti asuhan. Ya, karena ada hadis Nabi, ya, yang kurang lebih artinya barang siapa yang memberikan, ya, hidangan berbuka pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, seperti misalnya anak-anak soleh dan solehaku mungkin tidak bisa membaca Quran sampai 2 juz, 3 juz. Tapi di pesantren hafal Quran, santri-santri di sana, anak-anak di sana bisa membaca Quran sampai 5 juz, ya. Ya, banyak juz mereka hafal. Nah, kita kirim hidangan berbuka ke pondok mereka, ke pesantren mereka, mereka makan, ya, maka pahala membaca Quran mereka itu juga mengalir kepada kita. Masya Allah, subhanallah, ya. Dibanding kita hanya sekedar, ya, memperturutkan nafsu makan kita, ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Yang terakhir, anak soleh dan solehaku, adab etika berpuasa juga yang perlu kita perhatikan adalah meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan perbuatan yang sia-sia. Ya, dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam, ya, yada'u, ya, qaulul zuri wal amala bihi falaysa Allahu, ya, hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, dan, ya, mengamalkannya, maka tidak ada keinginan Allah pada puasa. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa hati-hati, ya, puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Ya, ini kan yang banyak dilakukan oleh orang. Ya, dia bisa menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tapi dia tidak menahan lisannya, ya. Dia tidak menahan matanya, ya. Tidak menahan anggota tubuhnya yang lain untuk melakukan perbuatan sia-sia dan perbuatan maksiat. Ya, seperti, ya, jangan sampai anak-anak soleh dan solehaku, ya, lebih banyak main HP, main game, ya, bersosmed daripada kemudian membaca Quran. Ya, waktunya habis, ya, untuk itu. Ya, maka puasa kita bisa saja akan sia-sia. Ya, bolehlah mungkin kita sekali-sekali main, ya, tetapi jangan kemudian waktu kita untuk melakukan hal yang sia-sia, apalagi yang menjurus kepada perbuatan maksiat dan dosa, itu lebih besar, ya. Lebih apa kemudian kita lebih lakukan sehingga akhirnya merusak puasa kita. Memang sih, ya, kata para ulama, anak-anak soleh dan solehaku, yang namanya perbuatan dosa itu tidak membatalkan puasa, tapi ingat dia bisa menghanguskan pahala puasa kita. Ya kan sama jika begitu kan? Ya, kita berpuasa, capek-capek berpuasa tidak dapat pahala seperti tadi yang Nabi katakan. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Ya, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi selama bulan Ramadan ini hindari perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan dosa. Ya, jaga lisan kita, jangan bicara kotor. Ya, jangan suka mencela orang, jangan puasa masih suka membuli orang, ya. Kemudian berpuasa tidak menjaga matanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah.
menghabiskan waktunya untuk yang sia-sia, termasuk lebih banyak tidurnya ya daripada membaca Quran, berzikir ya. Dan ingat, bukan setelah kita berbuka terus kemudian kita bebas melakukan perbuatan dosa. Tidak, karena itu masih terhitung juga dinilai oleh Allah satu hari full, pagi sampai malam. Malam-malam itu kita isi dengan banyak beribadah, tadarus, membaca Quran, berzikir, ya, menonton misalnya ceramah-ceramah Ramadan, sholat tarwih, ya. Ustadz berharap kalian semua, baik yang putra maupun putri, ya, untuk bersemangat melaksanakan sholat tarwih. Kemudian kalau sholat tarwih, jangan keluar pada saat Ustadz ceramah, ya, dengarkan juga ceramahnya. Masya Allah, Ustadz berceramah di beberapa masjid, ya. Beberapa malam ini Ustadz dapati, Masya Allah, banyak anak-anak yang tetap bertahan. Nah, ini luar biasa, ya, yang tetap bertahan, ikut juga mendengarkan ceramah tarawih dengan khusyuk dan tenang, ya. Kemudian kalau sholat tarawih jangan main-main, ya, jangan main petasan, jangan lari-lari di masjid, teriak-teriak, mengganggu jamaah, apalagi pada waktu sholat tarawih malah bermain, ya, mengganggu temannya, menimbulkan keributan sehingga jamaah tidak khusyuk. Bukannya kita dapat pahala, malah berdosa. Demikianlah anak soleh dan solehaku. Ini saja ya materi yang Ustadz bisa sampaikan. Ya, semangat berpuasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di sepertiga perjalanan, masih ada lagi 2/3-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, ya, nikmat taufik sehingga anak-anak solehku bisa menuntaskan puasa pada tahun ini ya sampai di penghujung Ramadan. Dan Masya Allah, puasanya adalah puasa yang berkualitas, diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.